5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 pada kurikulum Merdeka. Kita masih belajar di bab 1 nih, tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Kita belajar di topik C tentang perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan. Nah, adik-adik, mari kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, menurut kalian bagaimana tumbuhan berkembang biak? Lalu bagaimana ya cara tumbuhan itu menyebarkan bijinya, dan mengapa tumbuhan itu perlu menyebarkan bijinya? Nah, dalam topik ini kita akan menjawab ketiga pertanyaan ini dengan materi yang ada. Adik-adik, perhatikan percakapan berikut ini. Sejuk sekali ya udara di hutan. Siapa ya yang menanam pohon-pohon ini? Mengapa tumbuhan ini bisa tumbuh menyebar di hutan ini? Benar juga ya, padahal tumbuhan kan tidak bisa bergerak. Nah, pasti adik-adik juga memiliki pertanyaan yang sama nih. Mengapa tumbuhan itu bisa menjadi banyak dan menyebar di mana-mana? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Apakah tumbuhan di hutan ditanam oleh manusia? Nah, jika tidak, lalu bagaimana nih tumbuhan bisa tumbuh tersebar di mana-mana? Siapa yang menanamnya? Lalu bagaimana cara tumbuh berkembang biaknya dan memperbanyak jenisnya ini? Nah, adik-adik yang hebat, apakah kalian masih ingat fungsi bunga pada tumbuhan? Ya, kalau adik-adik masih ingat ya, fungsi bunga pada tumbuhan adalah untuk tempat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan itu berarti tumbuhan itu bisa menjadi banyak ya, berkembang biak. Nah, bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji nih adik-adik ya. Nah, biji inilah nanti yang bisa ditanam kembali. Itu adalah fungsi atau guna bunga. Bunga itu ada dua jenis loh adik-adik. Ada yang namanya bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, kita pelajari satu persatu adik-adik dari bunga sempurna dan tidak sempurna. Benang sari dan putik adalah alat perkembangbiakan tumbuhan. Nah, benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan dan putik adalah alat kelamin betina. Benang sari dan putik itu bisa terletak dalam satu bunga yang sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan bunga sempurna. Jadi, bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga itu namanya bunga sempurna. Sedangkan bunga yang benang sari dan putiknya terpisah, tidak berada dalam satu bunga, itu disebut dengan bunga tidak sempurna. Nah, ini ya perbedaan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, kita pelajari terlebih dahulu nih adik-adik tentang bunga sempurna. Ya, yang pertama yang perlu kita ketahui tentang bunga sempurna adalah bagian-bagian dari bunga sempurna. Nah, bunga sempurna itu ada memiliki tadi ya, yang penting adalah serbuk sari ya atau benang sari dan putik adik-adik. Nah, adik-adik harus tahu ini. Di sini ada bagian-bagian dari bunga sempurna. Yang pertama ada mahkota. Nah, bagian bunga yang berwarna indah itu disebut dengan mahkota yang menarik serangga untuk hinggap. Lalu berikutnya ada kelopak bunga.
Ya, adik-adik perlu lihat di sini ada kelopak bunganya, lalu ada dasar bunganya, ada tangkainya. Nah, di dalamnya ada yang namanya bakal biji. Bakal biji ini adalah tempat tumbuhnya biji setelah terjadi perkembangbiakan. Lalu yang terpenting di sini dalam bunga sempurna adalah ada serbuk sari atau benang sari sebagai alat kelamin jantan yang nantinya akan menempel ya di tubuh hewan lalu terbawa oleh angin. Lalu di sini ada kepala putik atau tempat menempelnya serbuk sari. Jadi nanti serbuk sari akan menempel ke kepala putik adik-adik ya. Nah, di sini ada tangkai putik. Kalau serbuk sari ini sudah menempel di kepala putik, nanti akan keluar bakal biji. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga sempurna ya. Contoh tumbuhan yang berbunga sempurna, berarti berbunga sempurna tadi memiliki putik dan benang sari dalam satu tumbuhan. Contohnya adalah bunga stroberi dan bunga sepatu adik-adik. Ini contoh tumbuhan berbunga sempurna. Berikutnya adalah bunga tidak sempurna. Nah, bunga tidak sempurna ini letak benang sari dan putiknya itu berbeda di masing-masing bunga. Nah, makanya di sini ada dua bagian bunga betina dan bunga jantan. Nah, bunga betina itu di situ ada kepala putik, ada tangkai putik. Lalu untuk bunga jantannya ada serbuk sari, kepala sari, dan tangkai sari. Nah, ini nanti akan terbang terbawa angin atau mungkin terbawa serangga, akan menyatu dengan kepala putik dan keluarlah bakal biji. Nah, contoh tumbuhan berbunga tidak sempurna adalah bunga salak jantan. Lalu ini bunga salak betina, tidak berada di satu pohon, ya, berbeda pohon atau berbeda bunga. Nah, nanti ini akan menempel antara serbuk sari dan putiknya adik-adik karena terbawa angin atau bahkan terbawa serangga. Nah, ini juga contoh bunga yang tidak sempurna, yaitu pada jagung adik-adik ya. Jagung ada bunga jantan, ada juga bunga betina. Adik-adik yang hebat, bagaimana tumbuhan berbunga itu bisa berkembang biak? Nah, mari kita baca teks berikut ini. Hubungan antara serangga dan bunga. Apa ya kira-kira hubungan antara serangga yang sering hinggap di bunga itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, pernahkah adik-adik melihat lebah yang terbang di sekitar bunga? Nah, serangga ini tuh senang sekali adik-adik dengan bunga. Bagaimana tidak? Bunga itu adalah sumber makanannya. Serangga ini senang sekali dengan nektar atau sari bunga. Nah, warna bunga yang cerah dan aromanya yang harum itu memikat para serangga untuk hinggap loh di bunga tersebut. Nah, lebah dan serangga lainnya kemudian asik menikmati sari bunga yang lezat. Nah, ketika itu serbuk sari akan menempel nih adik-adik pada pada tubuh serangga nih. Nah, ada yang menempel di ekor mungkin, ada yang menempel di sayap dan di sekitar mulutnya. Setelah selesai menikmati nektar di bunga ini, lebah dan serangga akan terbang ke bunga yang lainnya. Nah, saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di dalam tubuhnya akan jatuh ke putik bunga. Lalu terjadilah yang namanya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan adalah ketika benang sari akan menempel di kepala putik. Nah, ini adalah cara perkembangbiakan pada tumbuhan yang memiliki bunga. Apa yang terjadi setelah proses penyerbukan? Nah, setelah proses penyerbukan, dalam putik akan tumbuh yang namanya tadi biji. Biji inilah yang nanti bisa dipakai tanaman untuk memperbanyak jenisnya.
Walaupun tanaman tidak punya kaki untuk berpindah tempat, namun ada serangga dan hewan-hewan yang membantu tumbuhan berkembang biak. Nah, itu tadi hubungan antara serangga dan bunga adik-adik. Ternyata serangga membantu bunga dalam proses penyerbukan. Adik-adik, mari kita jawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang kita baca tadi. Yang pertama, mengapa serangga senang hinggap di bunga? Ya, karena di bunga ada nektar atau sari bunga yang disukai oleh serangga. Lalu yang kedua, apa itu proses penyerbukan? Ya, penyerbukan adalah ketika benang sari menempel di kepala putik. Berikutnya, bagaimana ya cara serangga membantu proses penyerbukan? Nah, cara serangga membantu proses penyerbukan adalah saat serangga menikmati nektar di bunga yang baru, benang sari yang ada di tubuhnya akan jatuh ke putik bunga sehingga terjadi yang namanya penyerbukan. Apa yang terjadi nih pada bunga setelah proses penyerbukan? Nah, setelah proses penyerbukan ini, dalam putik bunga akan tumbuh yang namanya biji. Itu tadi adik-adik ya beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Nah, setelah mempelajari teks ini adik-adik, kalian bisa membuat komik nih adik-adik ya, atau cerita bergambar 4 strip yang bercerita tentang penyerbukan dalam komik tersebut. Nah, kalian bisa menggambar nih, yang pertama misalnya serangga yang mencari makan di bunga, lalu serbuk sari yang menempel pada serangga. Nah, misalnya gambarnya seperti ini ya adik-adik ya. Kemari lebah, aku punya nektar lezat. Wah, ini ya, ini komiknya. Setelah serangganya nempel ya kan, dia pergi ke bunga yang lain ya. Lalu serbuk sarinya menempel pada serangga ya. Nyam nyam nyam, lezat, terima kasih bunga. Sama-sama, bawa serbuk sariku ya. Nah, terus di sini lebahnya menempel pada bunga yang lain. Nah, disitulah nanti serbuk sari akan jatuh ke kepala putik saat serangga mencari makan, lalu terjadi proses yang namanya penyerbukan. Ini adalah contoh komiknya. Adik-adik bisa membuat versi yang lain. Nah, adik-adik, mari kita refleksikan dengan menjawab 5 pertanyaan berikut ya. Kita cari tahu bersama-sama. Yang pertama, bagaimana cara tumbuhan berbunga berkembang biak? Ya, tumbuhan berbunga berkembang biak dengan cara penyerbukan. Lalu bagaimana bagian bunga apa nih yang berperan dalam proses perkembangbiakan? Nah, bagian bunga yang berperan adalah serbuk sari dan kepala putik. Ya, serbuk sari itu alat kelamin jantan, putik itu alat kelamin betina. Jangan kebalik ya adik-adik ya. Berikutnya, apa peran hewan dalam perkembangbiakan tumbuhan? Nah, peran hewan adalah membantu proses penyerbukan. Nah, hewan pemakan nektar seperti serangga tadi akan membantu menempelnya serbuk sari di kepala putik. Selain melalui serangga, menurutmu apalagi yang bisa membantu terjadinya proses penyerbukan? Jadi selain serangga ada proses lain yang bisa membantu penyerbukan. Misalnya nih adik-adik ya, melalui burung yang terbang, lalu melalui angin yang membawa serbuk sari sehingga menempel di putik. Apa yang terjadi pada bunga setelah melakukan perkembangbiakan? Nah, yang terjadi bunga akan berkembang menjadi biji atau buah, sehingga biji atau buah nanti bijinya itu bisa kita tanam kembali. Nah, demikian tadi adik-adik tentang perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan. Jadi proses penyerbukan ini untuk tumbuhan yang memiliki bunga, berbeda dengan tumbuhan
yang tidak memiliki bunga. Nah, bagaimana proses perkembangbiakan pada tumbuhan yang tidak memiliki bunga? Kita pelajari pada materi selanjutnya. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video dari Kak Citra, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.